ya. Ya, adik-adik semua di sini. Halo. Wah, rame nih tampaknya ya, luar biasa ya. Jadi baik, kita akan memulai dulu nih ya, seru-seruan bersama di hari weekend ya. Di hari Sabtu tanggal berapa sekarang? 18 September ya. 2021. Kebetulan di Unjani juga lagi rame nih, ada penerimaan mahasiswa baru ya. Ada pekan pengenalan kampus ya di Unjani ya. Dan tadi saya dapat informasi juga di Unpak sama ya, sedang musimnya pengenalan kampus nih ya. Baik, nanti seperti biasa ya, yang akan melakukan eksperimen adalah mahasiswi kami ya, terkait beberapa eksperimen kimia yang seru lah ya. Kemarin juga ada request nih dari Karang Taruna ya, pengen sesuatu yang meledak. Ya kita siapkan ya, kita siapkan sesuatu yang bisa meledak, tapi mungkin ledakannya tidak seseru kalau kita langsung kerjain di sana ya. Oke ya, jadi suara saya bagaimana, terdengar mungkin? Kalau terdengar raise hand coba. Semuanya. Bagus. Oke, baik. Baik ya. Jadi di sini kami ada di ruangan R17 namanya ya, di gedung Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi. Ya, jadi Garut dan Cimahi itu kemarin kita sudah coba berangkat dari sini ke sana kurang lebih 4,5 jam ya perjalanannya ya. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa ketemu meskipun tidak bertatap muka secara langsung, bertatap maya. Oke ya, jadi ini anak-anak saya ya. Jadi tunggu sebentar. Oke ya, adik-adik semuanya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah mengenal kimia ya, tentu saja ya. Karena kimia sudah mulai intens ya dijelaskan di sekolah menengah atas. Kalau di sekolah menengah pertama mungkin masih pengenalan dasar ya, pengenalan dasar terkait bahan-bahan kimia. Nah mungkin kalau sekarang kita sudah berkenalan banyak dengan reaksi redoks mungkin ya, ada reaksi kimia asam basa ya, ada reaksi pembakaran dan lain sebagainya ya. Nah di sini kita akan memanfaatkan reaksi-reaksi tersebut untuk menghasilkan kejadian-kejadian yang orang dulu mengenalnya sebagai magic ya, atau ya magic ya, magic itu apa tuh? Sulap ya dalam bahasa Indonesianya ya, sulap ya. Jadi ada hal-hal yang dulunya mungkin tidak bisa dijelaskan secara akal, logika gitu ya. Tapi dengan kehadiran ilmu kimia kita bisa menjelaskan fenomena sulap tersebut ya. Ternyata oh itu ada reaksi kimia di balik itu semua gitu ya. Nah tanpa panjang lebar nih, sudah siap belum? Coba kalau sudah siap raise hand atau enggak siap gitu bilang bersama-sama ya. Di mic-nya Pak Yudis mungkin di on-kan terlebih dahulu. Siap. Oke ya. Baik ya, siap ya. Kondisi di sana sudah kita terlihat jelas gak di layar kalian? Terlihat jelas atau gambarnya patah-patah atau gimana nih kondisinya di sana? Jelas. Jelas ya. Nah, nanti kalau misalkan pada saat eksperimen kita akan coba fokus ke reaksinya ya atau ke eksperimennya. Jadi mungkin muka praktikannya nggak kelihatan gitu ya. Oke ya, saya kenalin dulu nih. Di sini ada dua mahasiswa Unjani, mahasiswi ya. Sini boleh? Nah, di sini nih ada dua nih ya. Teteh-teteh ya. Say hi dulu nih, say hi. Di sini ada Teh Nadiar sama satunya lagi Teh Nadia ya. Mereka sudah berada di tingkat 4 ya. Nah, jadi bentar lagi tahun ini lulus insya Allah. Tahun depan ya. Tahun depan lulus nih. Jadi sebelum lulus ya, kita minta tolong dulu nih buat sharing ilmunya ke kalian ya. Keseruan bersamalah di hari Sabtu ini ya. Baik ya, waktu dan tempat saya serahkan nih ke praktikan ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, diobrolkan silahkan ya. Oke,
Mungkin itu aja dari saya ya. Saya ucapkan dulu mungkin tadi kelupaan. Selamat datang kepada pihak Universitas Pakuan ya. Di sini ada Bu Ade, Pak Sutarno, kemudian dan lain sebagainya ya. Tadi tidak terlalu terlihat. Ada Bu Uswatun juga kalau tidak salah. Kemudian dari pihak UMI ada Bu Lela ya dan lain-lain ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Oke, kita mulai saja ya keseruan di hari Sabtu ini ya. Baik, silakan dijelaskan dulu kita mau melakukan apa nih. Ya, jadi seperti yang Pak Ari bilang ya, di kimia itu sebelumnya dikenal sebagai magic gitu. Di sini kita akan membuktikan gimana sih magic di kimia itu. Judul percobaannya itu Magic Blue. Bisa kita lihat ini warna air yang dipegang oleh Teh Nadiar ini tidak berwarna ya, atau bisa dibilang bening gitu. Dan nanti kita akan membuktikan bahwa ada magic loh yang bisa mengubah cairan ini menjadi berwarna begitu. Pertama mungkin kita lihat dulu alat dan bahan yang kami gunakan. Oh iya, sebelumnya kita buktikan terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat bersama bahwa airnya itu tidak berwarna atau bening. Ya, kita kocok airnya, kemudian terjadi warna biru. Nah, seperti itu magicnya ya. Satu lagi, kita pembuktian. Ya, berhasil ternyata. Ya, kenapa terjadi perubahan warna dari bening ke biru ini? Dikarenakan karena adanya oksidasi dan reduksi. Ketika airnya didiamkan seperti ini, tidak berwarna atau bening, ini adalah terjadinya proses reduksi. Kemudian setelah dikocok, airnya berubah menjadi biru. Yang ini merupakan hasil dari reaksi oksidasi begitu. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan ini yaitu KOH, CaOH atau kalsium hidroksida, kemudian glukosa dan juga metilen blue. Lalu dilarutkan memakai Aquades seperti itu. Baik, kita akan mulai percobaannya ya. Yang pertama kita masukkan CaOH terlebih dahulu sebanyak 5 gram, kemudian glukosanya. Ya, setelah ditambahkan KOH-nya, kemudian ditambahkan glukosanya. Jadi perbandingannya itu KOH-nya 5 gram, kemudian glukosanya 3 gram. Selanjutnya kita tambahkan si metilen blue-nya. Kita tambahinnya sedikit aja ya.
Kemudian dilarutkan menggunakan Aquades dalam 250 mili. Larutan yang terbentuk berwarna biru ya, menandakan adanya reaksi oksidasi. Setelah didiamkan selama beberapa saat, nantinya larutannya akan berubah menjadi bening kembali. Ya, jadi seperti ini ya magic blue-nya. Jadi sekarang teman-teman semua udah tahu kan gimana magic-nya di kimia itu. Oke, halo. Ya, bagaimana nih? Ini kita baru satu percobaan dulu ya. Jadi bagaimana nih tanggapan dari adik-adik semua nih? Ada yang mau ditanyakan enggak nih? Jadi ya seperti yang tadi disebutkan ya, salah satu ciri ya dari reaksi kimia. Siapa yang tahu nih yang berhubungan dengan eksperimen ini? Yang bisa jawab dikasih hadiah. Nah, dikasih pulsa ya nanti ya, dikasih pulsa nih. Ayo acungkan tangan nih, siapa yang bisa jawab kira-kira ciri reaksi kimia apa yang ada di percobaan kita kali ini? Ciri-ciri reaksi kimia atau perubahan kimia apa? Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ya itu jenis reaksinya, betul ya. Tapi ciri-ciri reaksi kimia itu salah satunya apa yang teramati di sini yaitu adanya perubahan warna ya. Adanya perubahan warna itu adalah ciri-ciri dari reaksi kimia. Dan biasanya perubahan warnanya yang tidak terduga ya, bukan nyampurin cat ke dalam pelarut ya, yang sudah tahu warnanya biru ya jadi biru tetap itu mah ya bukan perubahan kimia ya. Oke, kemudian tadi ya sudah kalian lihat bahwa ada reaksi oksidasi reduksi, betul ya, menghasilkan warna biru gitu kan ya. Kemudian ketika kita diamkan itu akan berubah menjadi bening kembali alias tidak berwarna. Nah, mungkin kalian pernah dengar ada istilah reaksi kesetimbangan ya. Nah, jadi kita mempengaruhi kesetimbangan reaksi yang terjadi di dalam si cairan ini ya, si campuran ini gitu kan ya. Nah, simpelnya seperti itulah ya. Kalau saya terlalu jelas takutnya bingung juga ya. Jadi simpelnya begitu ya, ada reaksi kesetimbangan, kita godain nih kesetimbangannya ya dengan cara diaduk seperti itu sehingga kandungan oksigen di dalam larutannya itu bisa berubah. Dan akibatnya nanti kesetimbangannya akan bergeser ya, kurang lebih seperti itu. Dan menghasilkan warna biru gitu ya. Ketika diaduk ya, ketika diaduk itu nanti ada oksigen yang masuk begitu ya. Dan ketika didiamkan dia akan hilang gitu ya. Oke. Nah, itu percobaan yang pertama ya. Bagaimana nih? Sudah pernah melihat percobaan ini sebelumnya belum? Belum. Jadi dari yang bening kemudian dikocok berwarna ya. Yang bening dikocok berwarna kemudian didiamkan dia bening lagi gitu ya. Kalau kalian bikin di dapur kan misalkan ada cairan, ada zat pewarna gitu ya dicampurkan kemudian dikocok sampai kiamat pun nggak akan kembali lagi bening. Nah kalau ini ada reaksi kimianya. Ya, oke. Sekarang kita masuk kurang lebih ada berapa percobaan kita? Ada 4 ya. Jadi ini baru 1 ya. Kita usahakan 4 ini selesai dalam waktu 1 jam lah ya.
Oke, kita masuk ke percobaan yang kedua ya. Ya. Silakan. Yang percobaan kedua ini ada namanya kentut ungu ya. Jadi di sini tuh nanti kita bakal melihat ada asap yang berwarna. Coba di sini tuh alat-alat yang kita pakai itu ada Erlenmeyer, terus ada kasa, asbes, terus ada kaki 3. Terus juga di sini ada spiritus, kaca arloji, sama bahannya kita pakai yodium. Silakan Teh Lutfia yang bakal memperagakan bagaimana perubahan dari eksperimen ini. Pertama kita siapin dulu bahannya, masukin ke Erlenmeyer. Jadi yodium ini berbentuknya butiran ya. Nah, jadi kita tambahkan beberapa butir di dalam Erlenmeyer. Setelah ditambahkan beberapa butir, ditutup dengan kaca arloji. Terus nyalakan apinya. Nyalain dulu ya spiritusnya pakai api. Nanti ketika butiran-butiran yodiumnya kena api atau ada perubahan suhu jadi panas itu, nanti dia bakal berubah atau menyublim. Menyublimnya, jadi dia nanti bakal keluar gas berwarna ungu. Nah, ketika nanti kita suhunya sudah normal atau suhunya dingin, nanti tuh dia bakal mengkristal, tapi kristalnya lebih kecil-kecil gitu. Nanti kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Di sini kalau dari sini udah kelihatan, udah mulai agak keungu-unguan nih gasnya. Tapi jangan sewaktu dalam eksperimen itu jangan dibuka kaca arlojinya karena kan gas ini memang berbahaya ya. Jadi kita juga di sini pakai APD, pakai masker juga kan, sehingga emang menghindari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah kelihatan belum warnanya? Ada perubahan warna? Kelihatan. Terlihat ya warnanya, warna apa? Warna ungu kan? Iya. Nah, karena proses pemanasan ini, jadi butiran-butiran yodium ini menyublim dan mengeluarkan asap berwarna ungu gitu. Kalau kita mah kayak ini petasan kentut yang berwarna teh nih, kalau lagi bulan Ramadan kan suka kayak gitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya biar kerennya mah di kimia mah petasannya kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya kita di biasa-biasa kita gitu, biasanya kalau bulan Ramadan kan kalau misalnya mau takbiran suka beli petasan ya. Nah, petasannya itu suka macam-macam. Nah, mungkin bisa juga gitu di aplikasi sehari-harinya ini tuh bisa kayak petasan kentut yang berwarna kayak kita beli di dulu waktu kecil mah saya suka main gitu. Gak tahu sekarang generasinya gimana. Masih pada main petasan nggak teman-teman? Masih. Oke, berarti ingat. Nah mungkin tuh sudah perubahan ya, sudah terlihat asalnya ungunya ungu muda, sekarang jadi ungu janda ya. Nah, karena nanti kalau misalnya kan sekarang hawa-hawanya masih panas tuh di sekitar sini, di sekitar Erlenmeyer itu suhunya masih panas, masih belum tuh bukan suhu ruang dan bukan suhu netral. Nah, ketika nanti dia suhunya udah kembali atau suhunya dingin, nanti tuh di dinding-dindingnya tuh bakal ada kristal kecil. Kan awalnya kristalnya tuh gede-gede ya. Bisa Jadi kita pakai tuh kristalnya gede-gede nih. Nah, ketika kita panaskan atau disublimasi, nah nanti tuh bakal jadi kecil-kecil di dinding-dindingnya gitu. Kayak kamper lagi lah biasanya kalau kita mah gitu. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin gitu ada yang mau ditanyain? Percobaan kedua namanya kentut ungu. Halo. Nah, siapa yang senang warna ungu? Nah.
Army Pak, Army. Army ya. Oke ya. Jadi ya itulah, dengan kimia kalian bisa menghasilkan warna yang bermacam-macam ya. Jadi tadi ada yang berwarna biru ya kan, warna birunya dari mulai yang encer gitu ya sampai yang pekat gitu ya. Dari biru muda sampai biru tua, kemudian ini makin tua lagi mendekati warna ungu gitu kan ya. Tuh ungunya ungu gelap lagi ya. Iya. Jadi ya kita bisa menghasilkan warna Magiku Hibinio di kimia ya. Mau warna apa aja bisa ya, meskipun dengan mencampurkan warna-warna dasar juga bisa ya. Tapi di kimia mungkin ada beberapa warna yang bisa dihasilkan, kalau di pencampuran mungkin agak sulit ya. Nah, tapi kalau di kimia itu bisa gitu ya. Oke, nah di sini kita hanya melibatkan perubahan fisika saja ya. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh kakak-kakaknya gitu ya, perubahan fisika apa yang terjadi di sini? Ada yang bisa jawab? Halo? Boleh, yang jawab nanti dikasih hadiah. Ayo apa ayo? Ya, apa perubahan fisika apa yang terjadi di percobaan kedua kita kali ini? Penyubling. Iya benar. Siapa tuh namanya ya? Tolong catat ya nanti ya, sampaikan ke panitia yang ada di sana nih, ke timnya dari ITB ya. Dicatat nomor teleponnya, nanti sama kami akan dikirim pulsa ya. Oke ya, selamat nih. Siapa namanya tadi yang jawab sublimasi? Silpi. Oke ya. Baik, bagaimana, cukup atau mau lagi percobaannya? Nih save the best for the last nih, ada beberapa percobaan yang seru nanti di akhir nih. Bagaimana? Lagi? Iya, siap ya. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, 2 percobaan ini ada yang pernah lihat belum? Pernah. Oh, belum tuh kan? Ya bagus lah ya. Ya, berarti ini sesuatu yang baru buat kalian ya. Nah, nanti kalau mau tahu lebih banyak lagi ya sering coba ke sini ya, main ya ke Unjani ya. Oke, baik, kita lanjut lagi nih ke percobaan ketiga ya. Siap? Oke ya. Nah, sayangnya kalau kita live ya, mungkin kalau datang ke sana ya bisa langsung kalian eksperimen juga di sana tuh ya. Cuman karena satu dan lain hal kita jadinya daring dulu ya, kondisi kayak gini ya. Oke. Oke, ada suaranya ya. Kita lanjut lagi. Sebenarnya tadi 2 eksperimen tadi itu pemanasan aja teman-teman. Yang kedua terakhir tuh mungkin kalau lihat lebih langsung gak seru ya. Soalnya nanti bakal ada bikin surprise lah pokoknya Mah ya. Kita lihat aja kelanjutannya sekarang ya. Yang sekarang itu eksperimennya tentang fire rainbow. Nah, fire rainbow. Udah kelihatan kan dari namanya aja fire rainbow, berarti api yang berwarna-warni ya. Di sini kita ada bahan-bahan yang kita pakai. Ada KMNO4 serbuk. Sebelumnya KMNO4-nya itu kita serbukin dulu ya, halusin dulu sampai berbentuk serbuk halus gitu. Nah, terus oh iya, kalau misalnya ada yang main ke laboratorium terus nemu KMNO4 nih, kalau lagi digerus, kalau misalnya mau haluskin KMNO4 itu jangan sampai digesek ya. Karena KMNO4 itu kalau misalnya nanti ada gesekan bakal menimbulkan percikan api gitu. Jadi kita harus hati-hati ya. Di sini bahannya ada KMNO4 sama gliserol. Nah, nanti kita ambil nih beberapa, sedikit aja sih, jangan banyak-banyak. Beberapa serbuk, sedikit aja, sesendok, mungkin sesendok spatula. Nah, segini ya. Nah, nanti tambahin beberapa tetes gliserolnya. Jangan, karena ini agak ekstrim ya, jadi kita agak berjauhan dulu sama teteh lutianya. Kita tunggu beberapa saat. Sudah terlihat belum apinya? Apinya ada asapnya? Asap terlihat enggak? Terlihat.
Ada asapnya terlihat? Terlihat. Tadi kelihatan kan ininya? Asapnya kelihatan ya? Nah, mungkin tadi ditambahin beberapa tetes. Coba kita tambahinnya agak banyak ya. Nah, kenapa bisa nimbul ada gas ya? Kenapa bisa timbul ada gas ini ketika ditambahin gliserol sama kayak M64 itu? Karena kalau bisa bereaksi itu nanti dia bakal nimbulin percikan api atau enggak gas gitu. Tapi kalau misalnya nanti ikut percobaan ini juga kita tetap harus pakai masker dan tetap jaga jarak juga ya, biar nanti si asapnya yang berbahayanya juga nggak kehirup sama kita gitu ya. Coba tambahin lagi beberapa tetes teh Lutfi. Mau air mungkin? Tuh, ini mulai di sini udah ada mulai percikan api ya. Ada asap dan percikan api itu. Kelihatan nggak ada apinya? Kelihatan nggak apinya warna ungu merah-merah? Nah, keren nggak? Keren nggak? Tanpa sulap, tanpa sihir. Ya, ini semacam bikin api tanpa ada korek gitu. Jadi cuma ditambahin gliserol dan sama kayak M4 aja jadi api gitu kan. Tapi ini nggak bisa buat masak ya teman-teman. Karena ini pakai zat-zatnya yang lumayan pekat dan berbahaya. Nah, mau lagi gak? Lagi gak? Lagi ya? Mau lihat lagi? Kita satu kali lagi teh. Oke. Nah, tadi kan cuman KMN4 aja ya sama gliserol. Coba kita tambahin garam. Nah, garamnya itu yang kita pakai itu pakai apa ya, Teh? Pakai yang SR aja Teh, coba yang SR ada? Nah, kita pakai garam SR ya. Nanti kita lihat kalau misalnya dia kena api jadi warna apa garamnya, oke? Tadi kan apinya warna ini ya, warna merah ke bawahnya ungu kan. Kita lihat sekarang warnanya warna apa? Udah mulai kelihatan ya ini apinya, udah ada asapnya banyak banget tuh. Wow, apinya warna wow. Oke. Kelihatan kan apinya warna apa tadi? Agak pink ya, berbeda sama yang KMN4 aja. KMN4 warnanya agak keunguan. Karena emang ciri khasnya garam SR itu berwarna merah atau kepingan gitu. Ya, oke. Gimana? Harusnya kalau lihat langsung lebih seru sih. Ini sebelum ke final kita lihat yang ini dulu ya, api-apian. Nanti kita lihat ada yang terakhir itu.
Sungguh, nanti lihat aja ya. Insya Allah seru. Gimana, seru gak liatnya? Seru. Bukan sulap, bukan sihir. Ya, kita bisa bikin api pakai bahan kimia yang ada. Iya. Profil nggak terlalu. Halo. Nah, dikecilin lagi zoomnya. Oke ya. Nah, bagaimana nih? Bagaimana rekan-rekan tadi percobaannya yang sudah agak sedikit berbahaya ya dibandingkan yang sebelumnya ya. Iya. Jadi awalnya kita tidak menggunakan api-apian, kemudian kita menggunakan api untuk pemanasan gitu kan ya. Dan sekarang kita menghasilkan apinya gitu ya di Iya. percobaan yang ketiga ini. Nah itulah kimia ya. Jadi kita bisa menghasilkan api tanpa menggunakan korek api gitu ya. Korek api juga bahan kimia sebetulnya ya. Oke, nah itu adalah salah satu contoh ya, ditambahkan tadi suatu padatan, ditambahkan dengan cairan, itu akan menghasilkan api ya, akibat adanya reaksi, masih sama ya, reaksi redoks ya, sama dengan reaksi yang pertama begitu ya. Nah, tadi kita bisa menambahkan beberapa serbuk-serbuk garam seperti tadi SR ya, ada yang tahu nggak garam SR tuh? Siapa yang tahu SR itu apa sih? Kepanjangannya apa tuh? Singkatan dari apa, teman-teman? Tadi kan disebutkan tuh garam SR. Halo, siapa yang mau jawab? Dapat pulsa nih, ayo. Coba, siapa yang bisa jawab? SR itu apa? Jangan dulu searching. Halo? Apakah suara saya terdengar di sana? Terdengar. Ya, jadi apa tuh? Pulsa, ayo nanti dikirim pulsa loh. Tadi biar ada warna yang warni ya. Warna lain selain warna ungu, merah gitu ya. Kita bisa menambahkan garam-garam ya untuk menghasilkan warna yang lain ya. Salah satunya dipakai garam tadi SR ya. Ayo. Apa SR? Dia adalah logam. Hah? Siapa yang jawab? Garam potasium. Nah, boleh ya. Saya kurang terdengar jelas. Mungkin tim panitia di sana nih dari timnya Pak Yudis ya mencatat tadi siapa yang jawab benar ya. Strontium ya, betul sekali ya. Nah, mungkin kalian pernah dengar juga ya uji nyala untuk ion-ion logam golongan 1, golongan 2 ya. Nah, itulah salah satunya ya. Oke. Bagaimana nih? Lanjut nih ke percobaan klimaksnya nih. Percobaan terakhir ini kita tidak bisa live di dalam ruangan. Nah, kira-kira apa ya? Percobaan ini akan dilakukan di luar ruangan. Ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi sampai dia harus dilakukan di luar ruangan? Ekstrim mungkin ya. Ekstrim. Selain itu. Ya benar, selain Ya, itu. bisa lah itu. Satu lagi apa? Ayo. Ada lagi. Kira-kira apa nih percobaannya? Percobaan seperti apa? Yang bakal di luar ruangan itu. Sampai-sampai kita pindah ruangan ini. Iya. Ya, di luar ya. Di luar. Padahal ruangan ini udah besar loh ya. Kalau kalian lihat ke sini, ruangannya sudah besar tapi tetap kita nggak bisa lakuin di sini. Harus di luar. Iya. Kira-kira apa nih? Percobaannya berhubungan dengan apa? Ya udahlah ya. Kalau bingung ya, mari kita saksikan bersama ya.
Nah, tim sudah ada yang menuju ke ruangan luar ya, di lapangan nih ya. Kita pakai lapangan voli ya. Di lapangan voli ya? Oh, di depan ya, depan lapangan volinya ya. Kalau di lapangan volinya terlalu terik mungkin ya. Kurang bagus pemandangannya. Jadi di atas aspal nih kita ya. Oke, kita lihat dulu nih. Kalau sudah siap, tolong di spotlight. Oke ya, sebentar. Kita tunggu. Nanti yang akan percobaannya tim satunya lagi ya. Oke. Ya. Nanti di sini Teh Lutfia yang akan menjelaskan. Oke ya. Nah di sini nih sudah terlihat di layar belum? Itu ada kakak atau Teteh Nadiar tuh lagi di luar tuh. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Nanti biasa dipandu sama Teh Lutfia ya. Baik, silakan Teh Lutfia. Ya, bisa kita lihat ya di layar teman-teman. Itu Teh Nadiar lagi menuangkan air ya, air biasa gitu. Air yang biasa kita minum. Dituangkan ke dalam wadah. Kira-kira apa nih yang bakalan terjadi? Ledakan. Ledakan. Oh iya, judul percobaannya ini bombastis, nanti bakal menghasilkan ledakan yang bombastis gitu ya. Ya, masih kita pantau Teh Nadiar di lapangan. Siap tuh, siap. Siapin dulu. Bentar, tunggu bentar. Ya, siap Teh. Tunggu sebentar Teh Lutfia. Ya, adegan ini berbahaya ya, jadi jangan dilakukan sembarangan gitu. Ini. Cari mundur. Awas meledak. Ya, saat percobaan dilakukan semuanya tidak boleh terlalu dekat ya. Kita tunggu reaksinya beberapa saat. Ya, masih kita tunggu. Oh udah. Segede apa? Segitu. Ya udah. Itu mah plastik ya. Sini. Masih kita tunggu ya reaksinya. Udah ya. 1, 2, 3. Nah, Teh Nadiar menambahkan sesuatu tuh, kira-kira apa ya yang bisa menghasilkan ledakan yang bombastis di sana? Wah, ledakannya sampai terdengar ke sini ya. Ya, itu dia ya ledakannya. Gimana teman-teman, sangat bombastis kan? Ya. Itu kurang lebih miniaturnya kayak petasan gitu ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang Teh Nadiar tambahkan tadi ke dalam airnya? Itu tuh logam-logaman ya, logam yang sangat reaktif yaitu logam Na. Nah, logam Na ini akan menghasilkan ledakan apabila bereaksi dengan air. Seperti itu teman-teman, saking reaktifnya ya. Ya, kita masih menunggu teman-teman di luar. Ternyata tadi ledakannya sangat besar sekali ya. Kita semua di sini juga kaget. Ya, ini dia sudah kembali lagi. Gimana teman-teman, seru gak lihatnya? Kaget gak yang di sana? Kaget gak? Gitu ya. Ya, hitung-hitung kita ini latihan militer pakai Na ya. Namanya juga bombastis, menggelegar gitu kan. Ya, lumayan ya, agak kaget sport jantung gitu kan. Kaget gak?
Kedengeran nggak tadi suara ledakannya? Kelihatan nggak tadi apinya sama ledakannya? Bagaimana? Alhamdulillah ya, berkat doa kalian kita semua selamat ya. Ini kita istilahnya merelakan diri ya. Jadi demi kalian ini kita merelakan diri untuk melakukan percobaan bombastis tadi ya. Jadi oleh karena itu nggak bisa dikerjain di dalam ruangan ya, agak sedikit ekstrim soalnya ya. Betul seperti yang tadi kalian bilang ya. Oke, bagaimana nih percobaan kita sudah ada 4 ya. Tadi yang pertama adalah perubahan warna ya. Kemudian yang kedua adalah gas ya, sublimasi tadi menghasilkan gas yang berwarna ungu. Kemudian ada yang menghasilkan api, kemudian sekarang menghasilkan api dan ledakan yang dahsyat ya. Terakhir ya. Oke ya. Nah, dari kalian bagaimana nih? Ada yang ingin ditanyakan atau kesan-kesan? Bagaimana nih? Silahkan. Boleh, ada yang ingin bicara lah. Mungkin tolong nih tim yang ada di Cihurip ya, memberikan menunjuk salah satu orang gitu ya, untuk ya bercerita bagaimana nih pendapatnya setelah melihat, karena kebetulan ini yang hadir ya di acara pengabdian masyarakat ini semuanya dari jurusan kimia ya, dari Unjani jurusan kimia, dari Universitas Pakuan jurusan kimia, kemudian dari UMI juga, dari Uniga juga sama ya, dari ITB juga sama gitu. Ya silakan. Jadi kimia bagaimana nih menurut kalian? Seru nggak? Gitu loh. Ayo, boleh perwakilan siapa? Halo? Kurang jelas nih suaranya. Ayo. Nah ini nih siapa nih? Udah kita spotlight nih Sally ya. Halo Sally, gimana nih pendapat kamu Sally tentang percobaan tadi yang telah kami lakukan? Percobaannya seru, menarik. Terus kita jadi tahu gimana reaksinya. Kan belum pernah lihat. Jadi Ya. kita lebih tahu. Oh iya baik. Ada lagi? Ayo, selain Sally siapa lagi? Ayo, harus berani tampil kamera nih. Nah, ini siapa nih? Muhammad Abidin. Oh, nggak kelihatan. Sorry. Boleh. Gimana nih menurut kamu? Menurut saya sangat seru dan sangat menakjubkan. Ini daya itu. Menakutkan emangnya ada apa? Timbul dari pikiran saya ingin mencoba percobaan yang lainnya selain ini. Oh, siap. Sebetulnya kita ada ya ratusan percobaan nih. Cuman karena waktu dan kondisinya daring, kita hanya pilih 4 saja dari ratusan percobaan yang kita sudah siapkan gitu ya. Jadi kalau mau bolehlah main ke sini ya. Main ke sini kita akan coba semuanya ya kalau bisa. Oke, sip. Ada lagi? Nah. Nggak ada ya, oke ya, karena waktu juga nih kita sudah hampir mendekati pukul 11 ya, jadi kita sudah kurang lebih 1 jam ya, hampir 1 jam kita melakukan 4 percobaan. Nah mungkin ada beberapa tambahan informasi nih dari kebetulan dari Unjani di sini ada Pak Ketua Jurusan, ada Pak Jasmansa di sini, kemudian ada Ketua Pengmas kita ya.
ada Pak Hernandi, barangkali ada pesan-pesan begitu buat adik-adik di SMA 30 Garut ini. Berikut juga Karang Taruna ada nggak di sini? Atau cuman SMA 30 aja nih? SMA 30 saja. Oh iya, mungkin ada pesan-pesan atau apa Pak dari Pak Kajur ataupun Pak Ketua Pengmas ini? Dipersilahkan. Cukup Pak Alji aja lah, ini lagi tenggorokan lagi sakit nih. Ya. Siap. Terima kasih aja, si Prodi ya, silakan. Bagaimana nih untuk Ketua Pengmas? Nah, sama ya. Mungkin lagi di jalan juga nih. Oke ya, jadi itu saja percobaan dari Kimia Unjani ya. Nanti di sana juga ada percobaan dari tim ITB, kemudian juga ada dari UMI, Unpak, Uniga ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas partisipasinya semua. Undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terima kasih Pak Ari. Sebagai tanda terima kasih juga dari Unjen kepada kepala. Ya, gimana Pak Yudis? Kita mau foto bersama, tapi saya mau berikan bingkisan dulu yang dari Pak Ari kemarin, Ibu Dewi sebagai guru kimia. Ini Dewi. Kelihatan Pak? Tapi agak indah. Ya Bu, diterima ya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Baik, mungkin kita foto bersama dulu. Sebelumnya sudah tadi ngomongin kesan-kesan ya? Sudah ya? Sudah ya? Mau lagi? Ya, nanti akan ada berikutnya terkait dari percobaan kimia dari ITB ya. Nanti akan ada percobaan kimia lanjutan dari ITB yang kemarin. Misalnya nanti Unjani bisa ikut lagi, kita langsung ke sini melakukannya secara luring ya Pak Hari ya. Ya, nanti kapan-kapan kita live ya, kalau kondisinya sudah membaik ini. Ya, jadi bisa live. Tunggu ya, ditunggu dari Seman 30 ke Unjani, boleh juga tuh. Ya. Nah, ada kabar bisa live ya. Dekat sini. Tahun depan ingin berpartisipasi juga, jadi bisa di SMA 30 lagi dengan untuk kegiatan yang lain mungkin dari Unjani bisa langsung. Sip. Sudah di foto ini? Betul. Kita harus foto dulu. Silakan. Yang punya HP di screenshot aja. Fokus yang 2 slide dulu aja, dua slide spotlight dulu. yang ada Pak Yudis sama yang Kimia Unjani di spotlight dulu itu satu. ke saya. Gini. Nah, sip. Ini kita pakaiin fokus Pak, jadi kelihatan matanya. Ya, siap. Sip, mantap. Oke, sip udah ya. Sekali lagi huruf C Pak Yudis. Oke,
Semua chemistry ya. Oke, chemistry. Ya. Oke, sip. Oke. Baik. Terima kasih ya semuanya ya. Semoga kalian semakin memahami kimia lebih dalam ya. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya. Alhamdulillah dari Unjani secara daring kita bisa ini ya, bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan nanti jika ada yang berminat untuk kuliah di Unjani, kita langsung itu sudah brosurnya dibagikan kemarin tadi. Ini tinggal dicek saja website-nya dan segala macam di sana. Baik, terima kasih semua. Salam buat Bapak Ibu di sana yang di Cimahi, di Unjani. Dadah. Oke. Oke, baik. Selanjutnya untuk kegiatan berikutnya, adik-adik sekalian akan pindah ke ruangan luring untuk percobaan kimia dari CD. Jadi nanti pindah ke sana dan tempat ini akan ditempati oleh Karang Taruna kami di ruangan untuk daring. Mungkin kita akan mulai sekitar 10 menit ya, kita istirahat dulu dan sambil menyuasanakan di sana. Terima kasih. Nanti kita buka lagi di daring untuk Universitas Pakuan dan Umi. 10 menit. 15 menit. 10-15 kita join lagi. Ini saya buka terus ya. Akan pindah ke ruangan sana, tapi nanti mulainya sejam. Kira dulu yang mau ke toilet, silakan. Oh iya.